Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Arya Putri dengan NIM ID 27. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai lembaga pembiayaan syariah, yaitu tentang kebijakan dan teknik pembiayaan di Bank Syariah Indonesia. Nah, yang pertama yaitu harus ada kesesuaian dari Fatwa Dewan Syariah Indonesia atau DSN MUI, di mana semua produk atau layanan perbankan syariah yang ditawarkan harus melalui persetujuan dulu DSN MUI. Tujuannya itu untuk memastikan bahwasannya produk tersebut telah disetujui oleh DSN MUI dan pasti kehalal. Nah, selain diatur oleh Fatwa DSN MUI, Bank Syariah juga diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang dimana OJK ini menetapkan regulasi untuk Bank Syariah Indonesia, yang dimana bertujuan untuk menjaga kesehatan dan keberlanjutan industri perbankan syariah. Nah, beberapa kebijakan OJK yaitu mencakup pengelolaan risiko pembiayaan, tata kelola, terus likuiditas, serta perlindungan nasabah. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada manajemen risiko pembiayaan, yang dimana Bank Syariah perlu mempunyai kebijakan dan mekanisme yang kuat untuk mengelola risiko pembiayaan. Hal ini mencakup identifikasi, pengukuran, serta mitigasi pengelolaan risiko pengelolaan pembiayaan, yang dimana salah satu risikonya yaitu gagal bayar atau perubahan ekonomi yang berdampak pada kelayakan proyek yang harus dibiayai. Nah, yang keempat ini harus ada yang namanya eh, perlindungan nasabah, yang dimana pihak bank perlu adanya transparansi kepada pihak nasabah serta memenuhi hak-haknya nasabah, seperti dalam nantinya kan dalam pembiayaan itu bakal ada akad. Nah, akadnya ini dijelaskan secara sejelas-jelasnya tanpa ada yang ditutupi. Jadi transparansi antara bankersnya dengan nasabah itu benar-benar dilihatkan. Mungkin untuk kebijakan pembiayaan syariah itu ada 4 sesuai yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu yang pertama harus sesuai dengan fatwa DSN MUI, yang kedua harus sesuai dengan otoritas jasa keuangan, dan yang ketiga itu harus mengelola manajemen risiko pembiayaan, yang keempat harus melindungi pihak nasabah. Nah, untuk selanjutnya yaitu teknik pembiayaan di bank syariah. Nah, yang pertama dalam teknik pembiayaan syariah ini harus adanya identifikasi pembiayaan, yang dimana kita harus tahu pembiayaan ini akan digunakan untuk apa, dan dana yang kita akan salurkan oleh bank syariah itu digunakan untuk apa dan tempatnya seperti apa. Sebab dengan begitu kita dapat mengetahui kehalalan suatu produk, apakah dilakukan untuk produksi konsumtif atau hanya sekedar peminjam biasa. Itu jadi kalau di bank syariah itu memang ketika memberikan pembiayaan memang harus jelas pembiayaan ini digunakan untuk modal usaha misalnya, dan untuk ini dananya itu jelas disalurkannya kemana seperti. Nah, untuk analisis yang kedua yaitu analisis kelayakan. Jadi untuk pembiayaan ini kita juga pihak bank syariah itu perlu adanya analisis kelayakan kepada calon nasabah. Jadi disesuaikan dengan jumlah uang yang diberikannya, jumlah dana yang diberikannya. Jadi kayak dari segi finansialnya bagaimana gitu kan, dan resiko apa aja nih yang kira-kiranya bakal timbul untuk pembiayaan di tempat ini. Seperti setelah dianalisis kelayakan, eh, pihak bank dengan pihak nasabah menyetujui beberapa akad yang paling sesuai dengan yang akan dilakukan oleh pembiayaan. Misalnya ada akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Jadi keempat akad ini disesuaikan dengan kebutuhan nasabah untuk pembiayaan tersebut. Nah, di dalam tahap ini kedua belah pihak harus menyetujui. Jadi bukan hanya karena salah satu pihak saja, namun kedua pihak itu setuju dengan menggunakan akad ini seperti itu, dan itu juga disesuaikan dengan nasabah yang dibutuhkannya akad apa seperti itu, dengan pembiayaan mereka yang akan seperti apa dan akan dibawa kemana. Nah, setelah
memilih akad yang paling sesuai dengan apa yang nasabah butuhkan. Pihak bank dan pihak nasabah juga menyetujui untuk menandatangani dokumentasi yang dimana untuk salah satu perjanjian di antara kedua belah pihak yang dimana untuk meminimalisir adanya resiko pembiayaan ke depannya, yang dimana menandatangani dokumentasi itu dengan akad syariah. Nah, setelah kedua belah pihak setuju dengan dokumentasi perjanjiannya, maka pihak bank akan memberikan pembiayaan kepada nasabah. Nah, setelah itu, apakah pihak bank berhenti begitu saja? Tentu tidak. Pihak bank akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi pembiayaan, yang dimana agar pembiayaan ini sesuai dengan rencana mereka pada awalnya, dan juga pastinya selalu dipantau sehingga hingga selesai pembiayaan itu. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai lembaga pembiayaan syariah, yaitu mengenai kebijakan dan teknik pembiayaan di bank syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.